Oke, eh, malam ini saya pingin ngebahas ya, seperti biasa saya bikin live ini tujuannya adalah saya simpan untuk pembelajaran teman-teman ya. Jadi saya bikin live ini bukan untuk ngebahas yang lain, saya simpan untuk pembelajaran teman-teman. Sekali lagi, untuk teman-teman tuh belajar apa sih market yang sudah terjadi ini dan bagaimana cara kita apa ya menghadapinya gimana ya, menghadapinya market gimana kita bisa bisa belajar ya. Oke, jadi saya buat ini saya akan membahas dan membandingkan dua buah saham ya, dua buah saham yang hari ini sama-sama diguyur ya, sama-sama diguyur hari ini, sama-sama terguyur seperti itu. Saya akan bandingkan coba ya. Dan saya tidak ada kepentingan di dua saham ini. Sekali lagi, saya nggak ada kepentingan ya. Saham yang pertama adalah saham True ya, saham True yang tadi teman-teman lihat ya, saya udah bikin story. Dan saham yang kedua adalah saham PTDU. Keduanya saya nggak punya kepentingan. Nah, untuk membuktikannya ya, saya tidak ada kepentingan dan saya bukan karena saya kan kemarin ngajak teman-teman untuk masuk PTDU ya di Telegram ya. Saya bukan ngajak teman-teman masuk sih, enggak, tapi saya bilang teman-teman pantau PTDU ya. Dan saya akan tunjukkan di track transaksi saya ya, di OLT saya ini, saya hari ini sudah selesai PTDU di sesi satu ya, di sesi satu di pagi hari saya sudah selesai ya. Saya akan tunjukkan sebentar teman-teman. Saya akan tunjukkan ya supaya teman-teman ini ngerti bahwa saya nggak ada kepentingan apa-apa di sini ya, hanya untuk murni pembelajaran ya. Nah, ini ada beberapa yang saya tutup ya teman-teman ya. Ini adalah transaksi saya di PTDU ya. Teman bisa lihat ya, ini sudah mentok atas ya, sudah mentok atas, sudah mentok. Dan ini tanggalnya kelihatan nggak sih? Sebentar. Ya, tanggalnya hari ini ya, tanggalnya tanggal 3 hari ini ya. Dan sahamnya adalah PTDU ya, stoknya namanya PTDU ya. Oke ya, saya sudah selesai PTDU di jam 9.39 ya. Saya 9.39 selesai. Saya jual terakhir PTDU di harga 169 ya. Jadi kalau teman-teman hari ini kaguyur PTDU, bukan saya ya, sekali lagi bukan saya ya. Saya tidak ada kepentingan apa-apa, apalagi mengguyur teman-teman ya. Saya nggak ada kepentingan apa-apa ya. Jadi murni saya menjelaskan ini hanya untuk pembelajaran teman-teman. Kenapa tadi saya tutupin, karena ya ada ID saya dan lain sebagainya ya. Jadi PTDU saya nggak ikut-ikut ya. Saya udah selesai di sesi 1 dan saya orang yang walk the talk ya. Saya bilang sama Sabrina waktu tadi, saya selesai di sesi 1 dan ternyata benar saya selesai di sesi 1 ya. Saya tidak ada trading PTDU lagi ya. Nah, saya akan membandingkan keduanya. Keduanya sama-sama diguyur ya. Sekarang seperti itu, oke? Saya akan coba mulai dari saham True dulu ya. Mulai dari saham True dulu, di mana teman-teman banyak yang nyangkut di sini ya. Oke, ya saham True. Kita lihat saham True ini, kita buka broker summary-nya dulu ya. Kita buka broker summary-nya seperti itu. Oke, sebentar. Nah, ini broker summary-nya saham True ya. Semoga kelihatan ya. Ini broker summary-nya saya buat net dulu. Ya, jadi yang di sebelah sini adalah seller ya, top seller seperti itu ya. Top seller di mana nomor satunya YP. Teman-teman bisa lihat ya di broker summary di masing-masing OLT kalian, atau yang tadi saya screenshot di dalam story saya ya. Hari ini YP buang 12 miliar di harga 83 ya. Buang 12 miliar net sell. Sedangkan pembelinya kita lihat korban-korbannya CC, MG, XE, NI, KK, BR dan kawan-kawan ya. Rata-rata pada nyangkut ya. CC nyangkut di 93, XC 93, NI 95, KK 87, MG 86 dan seterusnya ya. Jadi kita lihat kali ini market maker dari saham True ini memakai seragam YP ya. Kenapa memakai seragam YP? Karena jelas sekali ya, kita lihat di sini sellernya dominan sekali ya. Cuman sedikit sellernya dan jomplang ya, tidak imbang ya. Yang pertama YP dengan 12 miliar, yang kedua AO dengan 129 juta. Artinya apa? Artinya yang ngeguyur adalah YP ya. Pakai seragam YP ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya dari chartnya itu seperti apa. Dari chartnya seperti apa untuk saham ini ya, untuk saham True.
Kita lihat saham True. Oke. Supaya teman-teman ini belajar ya, supaya teman-teman belajar kedepannya teman-teman tidak mengalami kesalahan yang sama. Kita lihat ya, secara chart ini saham True ya, saham True. Kita lihat chartnya aja begini ya, chartnya begini. Terakhir ini di tanggal berapa ini? Di tanggal 21 Januari ini ada jarum ke atas ya, kemudian turun, banyak jarum. Yang aneh bagaimana? Teman-teman perhatikan di bagian volume. Volumenya dominan merah. Ya, hijaunya kecil-kecil tapi merahnya gede-gede nih. Ini merah gede. Dan hari ini merahnya lebih tinggi lagi. Artinya apa? Artinya ada volume buangan yang besar ya, volume distribusi yang masif sekali ya. Jadi yang terjadi keanehan adalah tidak ada volume akumulasinya, tapi malah distribusi ya. Oke, saya akan buka di chart 1 menitannya. Ya, 1 menitnya seperti ini. Ya, teman-teman lihat ya. Ini waktu ini sebentar saya tutup iklannya dulu. Ya. Jam 9 pagi ini dia mulai naik ya, tidak ada volume, teman-teman bisa lihat ya. Volumenya kecil, naik dengan volume kecil sampai atas dia arah. Ya, arah. Ini ada volume gede sekali ya. Arah. Dan kemudian keluar volume buangan yang sebesar ini. Ya. Ini sempat mantul ya. Sempat mantul tapi akhirnya nutup lagi ARB ya. Dan kita ngerti saham True ini, coba kita lihat ya. Kita lihat di sini saham True. Ya. Saham True ini begini tatanannya ya. Overnya sangat tebal sekali, 395 ya. Saya akan coba sebentar. Ya, saya akan coba liatin ya. Kita lihat ya seperti ini. Order detailnya, saya kebetulan ini pakai iPod ya. Order detailnya saya bisa pakai Valburi, cuman Valburi saya belum saya buka ya. Tadi lupa. Udah pakai iPod aja dulu sementara. Ya. Order detailnya adalah jualannya 50.000 lot, 30.000 lot ya. Dan seterusnya ya. Rata-rata jadi terjadi kuncian besar di sini ya. Dikunci besar 50.000, dan 30.000. Artinya apa? Artinya ini barangnya market maker ya. Barangnya market maker dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai bawah ya. Sampai bawah ya teman-teman ya. Jadi rata-rata lotnya gede-gede ya. Jadi saham True ini ya, saham True ini itu murni distribusi ya, dengan memakai jubah YP. Jadi salah satu alasan mengapa saya bilang saya nggak berani ketika tadi teman-teman lihat IG live ya, IG live di bersama Sabrina ya, saya bilang saya nggak berani saham True. Salah satu alasannya adalah yang pertama, saya mengerti dari historikalnya, secara teknikal tadi terlihat sekali tidak ada akumulasi. Ya, kenapa saya bilang nggak berani? Yang kedua, banyak jarum-jarum, artinya banyak PHP. Saham ini banyak PHP, ya. Saya tidak terlalu suka saham yang terlalu banyak intrik, teman-teman. Karena apa? Mengganggu kenyamanan psikologis saya, ya. Saya lebih baik bermain di saham-saham yang menurut saya aman daripada main di saham-saham yang penuh intrik seperti itu, ya. Sekali lagi saya tidak bilang saham True tidak bagus. Saya tidak bilang teman-teman nggak bisa cuan di saham True, enggak. Bahkan ada orang yang saya kenal, dia suka bermain di saham-saham seperti True dan bisa profit. Ya silahkan, ya kan? Tapi kalau saya nggak bisa, jujur aja. Saya hanya bermain di saham-saham yang dimana saya menguasainya. Oke, itu poinnya. Lalu yang kedua, ya, saham ini saya bilang tidak ramah retail karena apa? Ya, terbukti ya hari ini terjadi pembantaian ya. Terjadi pembantaian dan saya bilang ini pembantaian yang sangat sadis sekali karena apa? Penurunannya tadi saya buat di story saya, dari arah kebuka sampai ARB cuman butuh waktu 17 detik. Sekarang bagaimana caranya kita sebagai retail untuk keluar kalau turun dari plus 35% sampai minus 6%, 7%, itu cuma 17 detik aja bisa keluar. Kan nggak bisa kan? 17 detik loh teman-teman. Ya. Baru pasang apa? Sell udah nggak kena ya, udah langsung rongsor ke bawah. Pasang trailing stop, pasang stop loss, lompat. Ya kan?
ini pelajaran buat kita, hati-hati bermain di saham seperti ini. Berarti memang bandarnya ini murni pingin ngebantai retail. Kita lihat ya tadi volumenya merah-merah banyak sekali. Artinya apa? Distribusi. Terus membagikan barang ke investor retail. Terus dibagi. Itu alasan saya tidak bermain di saham terus. Jadi teman-teman berhati-hati. Kalau nanya ke saya, bagaimana mau cut loss mau enggak, terserah. Ya, saya nggak ngerti. Kalau saya pribadi, misalnya ya saya kejebak, saya akan cut loss. Ya, saya akan simple cut loss. Sudah. Besok mau naik, mau turun, I don't care. Saya nggak akan peduli. Saya akan fokus di saham yang lebih sehat. Ya, itu. Oke, itu saham pertama, saham true. Jadi kesimpulan saya untuk saham true, murni distribusi. Murni berbagi barang ke retail dengan cara dibantai. Ya. Lalu, saham kedua, PTDU. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya nggak ada kepentingan di PTDU dan saya sudah jualan di sesi 1. Tapi ini sebagai contoh komparasi antara True dan PTDU. Kalau ngomong teori konspirasi, ya kan, kalau ngomong teori konspirasi kita lihat ya. Kita lihat saham True ini, ya, saham True ini teman-teman bisa lihat ARB-nya di 1428 ya, 1428. Oke. Coba kita sekarang beralih ke PTDU. PTDU jam berapa longsornya? Ya, kita lihat. PTDU jam berapa longsornya? Ternyata PTDU longsornya itu dekat-dekat closingan ya, dekat-dekat closingan. Ya 1443 lah, 1443 longsor. Longsor ya, longsor. Seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya, longsor. Nah, permasalahannya apa bedanya PTDU dengan True? Ya. Apa bedanya? Bedanya adalah secara chart harian masih ada akumulasi volumenya ya, masih hijau, belum merah ya, belum merah, masih hijau. Kemudian secara chart 1 menitan juga terlihat ada yang buyback di bawah ya. Ini merah ya, merahnya gede karena panic sell, dan yang paling gede ini mendekati ARB ya, terjadi perang di sini ya, perang di ARB. Kemudian ini merah ya, kemudian hijau dan berlanjut hijau ya, berlanjut hijau. Menurut saya masih oke. Nah, saya coba penasaran ya, saya buka broker summary-nya. Broker summary-nya. Karena dari broker summary kita bisa ngerti apa yang terjadi di saham tersebut ya. Saya akan buka di PTDU. Coba. Ya, ini PTDU. Ini adalah broker summary PTDU ya. Ya, korbannya adalah XC 1,8 miliar di 163. Nyangkut XC berarti kan sekarang 147 ya. Kemudian PD, AO, XL, KK, BQ ya kan. Sellernya adalah MG. MG sell ini ya 152 ya average-nya. Dia net sell 2,6 miliar ya. Kemudian ada YP di 160, GR dan kawan-kawan ya. Tapi teman-teman mesti lihat ada sedikit perbedaan antara broksumnya PTDU dan broksumnya tadi ya True ya. Dimana di PTDU ini nggak ada yang dominan. Tadi kan saya nanya, ini masih bisa 50-50 lah ya, nggak ada yang dominan. Kenapa begitu? Karena saya melihat ya memang kita lihat kalau saya membongkar dari siapa penjual siapa pembelinya, saya tadi coba lihat ya, memang MG ini ya spesialis nyopet ya. MG masuk di ARB ya, kemudian dia buang di atas ya, seperti itu ya. Nah, cuman tidak ada seller yang sangat dominan dan masif ya. Ini yang membuat saya tadi bilang di story, PTDU ini masih menarik ya. Masih menarik untuk kita simak ya kiprahnya minggu depan ya. Untuk kita simak kiprahnya minggu depan masih menarik ya. Oke. Jadi itu bedanya ya. Di PTDU ini tidak ada buangan seller yang sangat dominan. Apakah PTDU ini terinspirasi dari True? Bisa aja ya, bisa aja. Bisa aja juga PTDU ini mencoba menghindari UMA ya. Karena menurut saya nggak ngerti apakah tetap kena UMA atau enggak. Tapi kalau dia closingnya arah ya, dia closing arah, maka pasti dipastikan 99% akan kena UMA ya. Mungkin itu yang pingin PTDU hindarin ya. Jadi mungkin dari bandarnya juga pingin ini saham ini masih ada kelanjutannya dan lain sebagainya ya. Volumenya masih cukup oke ya. Tapi projectnya ini masih nggak kena UMA. Sedangkan MA 200 masih di atas di 210 ya.
Jadi memang masih saya tidak merekomendasikan ya, tapi menurut saya masih menarik untuk kita lihat di minggu depan ya. Masih menarik untuk minggu depan kita lihat. Terutama kalau nggak UMA ya. Kalau nggak UMA ya, saya berharap sih PTDU masih bisa kembali ke atas 100 ini ya, 160-an ke atas ya. Supaya teman-teman yang nyangkut ini masih bisa agak tenang ya. Agak tenang ya. Kita lihat aja, Saya nggak ngerti mau kemana. Cuman ya itu yang saya bisa bilang ya. Yang saya bisa bilang dari saham ini, saham PTDU. Jadi di sini ada bedanya, teman-teman bisa melihat ya, itulah perbedaannya, ya kan? Perbedaannya. Betul, MG itu kemarin yang narik di closingan, dan MG pagi tadi sempat keluar ya. Dan MG saya coba lihat apakah MG-nya udah habis. Kayaknya sih udah habis ya kalau lihat dari tipikalnya MG. Saya coba tarik saham dari kemarin ya. Ya, MG-nya udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi murni partisipasi market ya. Jadi saya lihat MG ya sudah habis. Ya, sudah habis. MG beli di 133. Kalau dari ini dari grossnya MG beli 133 average 6,8 miliar dan MG sudah keluar di 145. Ya, jadi sudah habis, sudah posisinya sudah selesai ya. MG ini sudah selesai di PTDU saya lihat ya dari segi broksumnya ya. Jadi itu yang menurut saya masih bisa kita lihat ya, sekali lagi saya nggak ngerti apakah akan naik atau enggak, tapi saya cuman masih bilang memang masih ada kepentingan ya, masih ada kepentingan di saham PTDU. Tapi di saham True juga masih ada kepentingan sih, tapi kepentingannya adalah untuk buangan barang ya. Jadi kalian bisa belajar dari sini dan memanfaatkan ya. Oke, satu lagi saya bahas WinAir sekalian ya. Apa yang terjadi dengan WinAir ya? WinAir menurut saya aduh, kalau ngomong WinAir ini susah ya. Kita lihat WinAir ya. Broksumnya dulu. Broksum WinAir seperti ini. Top bayarnya YP 8,6 miliar ya. Masalahnya adalah saya selalu lihat top sellernya dulu. Wah, sellernya kita lihat broksumnya FS, SH, FZ, CP, ZP, PO, AK dan kawan-kawan. Pembelinya ini. Apa yang saya tarik kesimpulan dari saham WinAir ini? Saham WinAir ini simpel juga lagi bagi-bagi barang ke masyarakat, ke retail ya. Lalu coba kita lihat, kita tarik dari tanggal 30 ya, seminggu berarti. Wah, ini lebih kelihatan lagi. Sellernya selama seminggu ini seperti ini. SH, FS, LS, AO, FZ, RO, YJ dan kawan-kawan, ya kan? SH paling mantap jualnya 21 miliar. Pembelinya siapa? YP, CC, XC, PG, KK, dan kawan-kawan. Ya, dari sini aja kita bisa menyimpulkan bahwa ini sedang distribusi. Ya kan? Itu dari segi dari segi broksumnya. Kalau lihat chartnya. Ya, lihat chartnya ini begini. Simple lagi. Gimana kalau ngomong chart begini, kalian masih tertarik nggak sih sebenarnya? Masih tertarik di saham seperti ini ya. Setiap kenaikan hanya dipakai untuk distribusi. Ya, jelas. Ini merah, ini merah. Setiap kenaikan hanya dipakai untuk distribusi dan jelas ini lagi fase buangan barang secara masif. Apakah kalau nyangkut gimana? Saya pribadi kalau ditanya nyangkut ya saya akan cut loss ya. Sesimpel itu. Saya akan melakukan cut loss di saham ini kalau memang saya nyangkut ya. Karena buat saya pribadi ya saya sekali lagi tidak tertarik di saham WinAir ya. Buat teman-teman yang pengen nyopet-nyopet ya sah saja, silakan aja ya, begitu aja. Pokoknya saya hanya berbagi view saya aja supaya teman-teman bisa belajar ya. Saya tidak di-endorse oleh emiten, saya tidak di-endorse oleh siapapun juga, dan saya nggak ada kepentingan di saham-saham yang tadi saya bahas. Oke? Udah paham ya? Jadi antara True dan PTDU ada bedanya. Kita akan lihat minggu depan bagaimana. Ya, itu aja. Nanti teman-teman bisa lihat, saya akan posting. Silahkan di kolom komentar ya. Di kolom komentar kita berdiskusi. Seperti itu ya. PTDU, WinAir, sama True. Ya, jangan lupa join ke PPC. Ya, saya sekalian promosi boleh ya. Jangan lupa join ke PPC ya, para pencari cuan. Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman, kita belajar bareng-bareng dan
Ini linknya ya, para pencari cuan seperti ini ya. Silakan join di Telegram ya. Puji Tuhan, sejak saya bikin live pertama sampai sekarang ya member ini nambah lah hampir 2000-an ya. Lumayan lah ya, lumayan ya. Nggak bisa diduitin, tenang aja, nggak bisa diduitin. Jadi nggak ngefek, saya hanya berbagi untuk edukasi. OMY bilang nggak mau selesai, gantian kamu bro. Udah ya, saya pamit, selesai. Nanti saya save ya, silahkan kita berdiskusi. Dah.